Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apakah yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah Azza wa Jal dan Rasulnya. Lalu beliau ditanya, kemudian apa? Beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Lalu beliau ditanya, kemudian apa? Beliau menjawab, haji mabrur. Maka haji mabrur termasuk di antara afdhalul a'mal, amalan yang paling utama. Hadis muttafaqun alaih. Diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra wadh-dhunub kama yanfi al-kiru khabath al-hadid wadh-dhahab wal-fiddah wa laysa lil hajjati al-mabrurati thawabun illa al-jannah. Lanjutkanlah antara amalan haji dan umrah, karena sesungguhnya kedua amalan itu menghapuskan kefakiran. Telah kita terangkan penjelasan para ulama tentang hal ini pada majelis sebelumnya. Menghapuskan kefakiran, kemiskinan dan menghapuskan dosa. Seperti halnya percikan las yang menghilangkan karatan besi, emas dan perak, dan haji mabrur tidak mendapatkan balasan melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan haji mabrur. Nah, sekarang apa tanda-tanda seseorang itu meraih haji mabrur? Para ulama menyebutkan beberapa tanda bahwa seseorang meraih haji mabrur. Di antaranya, yang pertama, dia menunaikan ibadah haji karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan sanjungan, bukan untuk memamerkan harta, bukan untuk mendapatkan gelar. Kalau pulang mendapatkan gelar Pak Haji, mendapatkan gelar Bu Haji, Bu Hajjah, bukan itu tujuannya. Namun ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keikhlasan satu amalan tidak akan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus ini, dan agar mereka menegakkan salat, menunaikan zakat. Maka itulah agama yang kokoh, itulah agama yang lurus, yang tegak. Jadi harus disertai dengan keikhlasan. Oleh karena itu, menunaikan ibadah haji itu dibangun di atas prinsip-prinsip tauhid. Semuanya tauhid. Semenjak seseorang memulai niatnya untuk berihram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memulai ihram, setelah beliau berniat, lalu kemudian beliau mengucapkan labbaik Allahumma hajjan wa umratan, lalu beliau mengatakan la riya'a fiha wa la sum'ah. Tidak ada riya, bukan untuk mendapatkan sanjungan dari orang lain. Tidak ada sum'ah, bukan untuk memperdengarkan sesuatu kepada orang lain agar kemudian mendapatkan balasan berupa sanjungan dan pujian, bukan itu. La riya, bukan karena riya. Amalan riya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
bukan untuk pamer, bukan untuk membuat konten. Di setiap pergerakan perjalanannya selalu ditampilkan melalui status-statusnya. Nih, saya sudah di sini, saya sudah di sini. Ini yang saya amalkan. Sehingga semua orang mengetahui apa yang dia lakukan. Ya silahkan ditanyakan kepada diri sendiri. Menampakkan amalan itu tujuannya apa? Tujuannya apa? Seorang di dalam melakukan amalan, dia berupaya untuk menyembunyikan apa yang dia amalkan itu, agar tidak diketahui oleh orang lain. Kalau seandainya memungkinkan seseorang berangkat untuk menunaikan ibadah haji tanpa ada yang mengetahui, itu lebih baik. Itu lebih baik, lebih ikhlas. Karena satu amalan yang dilakukan tersembunyi itu lebih menunjukkan keikhlasan seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam." Wahai sekalian manusia, tebarkan salam, beri makan, sambung tali silaturrahim, salatlah di malam hari ketika manusia tidur. Ketika manusia sedang tertidur, maka engkau bangun lalu menegakkan ibadah di malam hari. Di sana engkau berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau bermunajat hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang mengetahui. Engkau menangis dalam kondisi itu menunjukkan keikhlasan. Karena tidak ada yang mengetahui apa yang kamu lakukan. Di antara 7 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi naungan pada yaumul qiyamah, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu, seseorang yang berzikir kepada Allah sendirian, tidak ada yang tahu, lalu dia menangis tanpa ada yang mengetahui. Dia tidak menangis di depan kamera, dia tidak menangis karena buat konten, antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan keikhlasan. Oleh karena itu seorang berupaya untuk menyembunyikan apa yang dia amalkan dari amalan saleh. Demikian pula dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ana aghna asy-syuraka'i 'anil syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku tidak butuh kepada para sekutu dalam menyekutukan aku. Barang siapa yang melakukan amalan yang dia menyekutukan aku dengan selainku pada amalan itu, aku tinggalkan dia dengan perbuatan kesyirikannya. Maksudnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan memberi manfaat. Sungguh sangat menyedihkan seseorang, dia telah mengeluarkan hartanya, dia telah menguras tenaganya untuk menuju Baitullah, menunaikan ibadah haji, lalu tidak disertai dengan keikhlasan. Ini kerugian yang besar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji, beliau mengatakan, "Allahumma hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah." Ya Allah, ini adalah haji yang tidak terdapat riya dan sum'ah padanya. Riya adalah beramal untuk diperlihatkan kepada orang lain agar ia menuai pujian, sedangkan sum'ah adalah menceritakan kebaikannya kepada orang lain agar orang tersebut memujinya dan menyanjungnya.
Sekarang menceritakan bukan hanya sekedar ngomong kepada orang, tapi nulis di status, cerita. Saya ketika berada di Mina begini. Saya ketika berada di Arafah luar biasa. Saya merasakan sebuah kenikmatan sampai saya nangis-nangis. Cerita itu di statusnya. Untuk apa kamu ceritakan? Ya, agar kemudian orang mengatakan kepadamu, Masya Allah. Untuk apa kamu menceritakan? Cukuplah apa yang kamu amalkan antara kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu kamu nulis dalam status, ya. Tidak perlu kamu menceritakan apa yang kamu lakukan dari amalan-amalanmu. Terkecuali apabila ada hal-hal yang memang itu bisa menjadi ibrah, bisa menjadi pelajaran bagi yang lain, dan jauh dari niat riya. Dan itu berat. Itu berat. Syaitan itu dalam menggoda manusia, dia sangat pandai sekali. Dia mampu menggoda manusia dengan cara-cara yang terkadang seorang itu tidak sadar. Dia telah terbawa ke dalam penyakit riya dalam keadaan dia tidak menyadari. Tidak berhasil dari satu jalur, syaitan akan berupaya untuk menggodanya dari jalur yang lain. Gak berhasil, dia berupaya untuk menggoda dari jalur yang lain lagi. Tidak berhasil ketika awal dia melakukan pemberangkatan safarnya untuk haji, gak berhasil, maka akan digoda ketika sampai di Jeddah. Gak berhasil, akan berupaya digoda ketika di Madinah. Tidak berhasil, ketika sampai di Mekah akan berupaya untuk disimpangkan dari kebenaran. Gak berhasil, di Mina digoda, di Arafah digoda, dan seterusnya. Syaitan tidak akan berhenti, karena tujuan utama dari syaitan bagaimana cara ibadah yang dilakukan oleh seorang itu jika memungkinkan menjadi batal dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah pencapaian tertinggi dari syaitan. Tidak mampu, bagaimana caranya agar kemudian dia merusak haji seseorang dengan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Maka oleh karena itu jaga keikhlasan, karena itu adalah merupakan syarat utama dari setiap amalan ibadah. Yang kedua, berhaji sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhaji sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan syarat meraih haji mabrur. Sebab satu amalan ibadah yang tidak sesuai dengan bimbingan dan tuntunannya merupakan amalan yang tertolak dan tidak diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak berdasarkan ketetapan dari kami, maka ia tertolak. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya agar dalam menunaikan manasik haji dan umrah hendaklah mencontoh apa yang telah diamalkan dan diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabdanya beliau mengatakan litakhudhu manasikakum. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis Jabir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan litakhudhu, hendaknya kalian mengambil manasikakum, manasik tata cara manasik haji dan umrah kalian, yaitu dari beliau, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu dalam hadis Jabir ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan secara langsung tata cara menunaikan ibadah haji. Diriwayatkan secara panjang lebar oleh Jabir radhiyallahu taala anhu apa yang dilakukan Nabi di hari tarwiyah, apa yang dilakukan Nabi ketika di Mina lalu menginap semalam, apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam
setelah menginap di Mina, di pagi hari berangkat menuju ke Arafah, apa yang dilakukan Nabi sebelum memulai wukuf, sebelum memasuki waktu zuhur, itu diterangkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Untuk apa? Agar kemudian dijadikan itu sebagai standarisasi dalam pengamalan haji dan umrah. Jadi haji dan umrah itu sama seperti ibadah-ibadah yang lainnya, yang seseorang tidak diperbolehkan melakukan amalan berdasarkan perasaannya semata. Saya merasa nyaman melakukan ini. Dalilnya mana? Tidak, saya merasa nyaman saja. Enggak bisa begitu. Tidak bisa seperti itu. Kamu mengerjakan sholat, jangan sampai ada yang mengatakan saya merasa nyaman sholat zuhur 5 rakaat, saya merasa nyaman sholat subuh itu 4 rakaat karena itu kesempatan terbaik, sedang sunyi-sunyinya, sedang sepi-sepinya, baru bangun dari tidur seger, kenapa tidak 4 rakaat? Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak sejalan dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sifat yang ketiga, berhaji dengan harta yang halal, dari rezeki yang halal. Berhaji dan umrah dari penghasilan yang haram merupakan sebab amalan yang dilakukan oleh seorang hamba kehilangan berkah dan hilangnya keutamaan untuk bisa meraih haji mabrur. Jadi kalau dari penghasilan haram tidak akan diterima, tidak menjadi haji mabrur. Dari penghasilan korupsi, dari penghasilan togel, dari penghasilan judi online dan yang semisalnya, ya, atau dari aktivitas-aktivitas dia yang itu berasal dari sesuatu yang diharamkan, dari penghasilan riba, harta riba, maka ini semua merupakan harta-harta yang tidak halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha baik. Allah tidak menerima dari hambanya kecuali yang baik pula, yang halal. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Para ulama berkata, barang siapa yang berhaji dengan harta yang haram, maka hajinya tidak menjadi mabrur. Bahkan sebagian ulama ada yang berkata hajinya pun tidak sah. Hajinya pun tidak sah. Hajinya tidak mabrur itu sepakat. Namun yang menjadi perselisihan, hajinya sah atau tidak. Ada sebagian mengatakan sah, tapi dia berdosa. Ada sebagian mengatakan tidak sah. Tidak sah. Jadi seorang berupaya untuk memperhatikan hartanya, dari mana dia memperoleh hartanya, agar kemudian ketika dia menunaikan ibadah yang mulia ini, dia meraih keutamaan haji mabrur.